Halo Rek, welcome back to ya Anak HS. Kali ini kontennya sedikit berbeda ya. Jadi 2 bulan belakangan ini aku habis beli VGA baru. VGA-nya ini Nvidia RTX 2060 Super dari Asus ROG. Nah ini punya aku ini dapetnya spesial ya. Jadi 2060 Supernya punya aku ini punya 2 power pin, yang satu maksudnya yang satu 8 pin, yang satu 6 pin. Terus memorinya juga Samsung Xiaomi. Nah, tujuannya buat apa sih beli VGA? Nah, VGA-nya ini tak buat mining. Nah, jadi sekarang aku ingin sharing-sharing ke kalian perjalanan miningku ini kayak mana. Jadi di episode yang kali ini aku akan sharing-sharing tentang hash rate daripada VGA Asus ROG Strix RTX 2060 Super ini. Let's go. Oke, jadi kita sekarang sudah di TeamViewer, jadi aku nge-recordnya nggak pakai komputer yang khusus buat mining. Di sini aku mining Ethereum. Minernya aku pakai Phoenix Miner. Poolnya aku pakai Ethermine. Nah, Ethermine-nya ini aku pakai yang server Asia. Kalian lihat ini di settingan ini aku udah berjalan selama 9 jam 8 menit ya. Terus bisa kalian saksikan ya, ini hash rate-nya ini kayak apa. Hash rate-nya 44,9, 44,8. Ya bisa dibilang ini 45 MHz per second hash rate-nya dari si RTX 2060 Super ini, Rek. Hash rate-nya yang reported ya, reported itu yang dilaporkan ke poolnya itu 44,9 MHz. Gampang wis, 45 MHz. Wah, enak tuh. Ini waktu aku pakai Phoenix Miner ya. Pakai Phoenix Miner ini kalian lihat sing garis sing urin-urin nih. Urin-urin ini average hash rate-nya bisa sampai melebihi reported hash rate. Ini kalau pakai Phoenix Miner. Settingannya sama loh ya. Coba tak bandingin sama T-Rex Miner. Nah, ini bisa kalian lihat. Waktu itu aku pernah mencoba mining pakai T-Rex pada tanggal 31 Mei 2021 ya. Aku coba testing mining T-Rex selama 48 jam. Pada waktu itu masih T-Rex yang versi 0.20.4. Setelah mining 48 jam, hasilnya itu seperti ini, Rek. Nah, oren-orennya ini cuman ini maksudnya si average hash rate-nya ya. Itu malah banyak di bawah. Memang lebih stabil, nggak bumpy gitu ya. Cuman banyak di bawahnya reported hash rate. Akhirnya apa? Estimated earningku pada kurang lebih akhir bulan Mei sampai awal bulan Juni itu kalau pakai T-Rex di bawahnya Phoenix Miner. Itu di saat difficulty saat itu loh ya, di saat difficulty pada saat itu serta network hash rate waktu saat itu. Nah, itu kenapa saya suka Phoenix Miner. Tapi kali ini aku akan sharing-sharing hash rate-nya untuk mining Ethereum pakai Phoenix Miner, pakai T-Rex Miner. Habis itu akan sharing juga mining pakai Raven, hash rate-nya berapa. Sama yang terakhir kita akan coba-coba untuk mining Viru. Yuk. Oke, jadi ini adalah settingan overclockanku. Ya, bisa kalian lihat. Dengan hash rate 44,9 MHz, anggaplah 45 MHz di Phoenix Miner RTX 2060 Super. Settingannya gampang. Power limit kita setting 60. Temperature jarno aja biarin. Core clocknya dikurangi 150. Memory clocknya plus 1275. Fan speednya terserah kalian. Kalau aku nyaman di 70 ini. Lihat suhunya stabil di 47. 9 jam loh ini jalannya. Perlu kalian ketahui waktu itu sempat menyentuh ya. Jadi dengan VGA yang sama RTX 2060 Super, waktu itu Ethereum lagi all time high. Saya jual Ethereum dalam waktu 2 minggu. Jadi waktu itu Ethermine itu payoutnya 2 minggu sekali. Kalau sekarang kan sebulan sekali. Waktu itu aku jual Ethereum. 1 bulan pendapatanku pakai VGA ini 1 tok piro? 2 juta. Saat itu loh ya. Kalau sekarang enggak. Sekarang kurang lebih ya 1,1, 1,2. Oke, ini tadi settingannya ya.
settingannya pakai ini yang Phoenix Miner ya. Kita masukkan ke Google Sheet-nya ya. Nih, overclocknya settingannya kayak gini. Core clocknya minus 150, memory clocknya plus 1275, power limit sekian, fan sekian. Nah, ini harus ketahuan. Dari sini kelebihannya. Kalau kalian pakai Phoenix, yaitu tadi itu kalau di cardku loh ya, itu lebih stabil seperti ini. GPU temperature 47 derajat. Nah, hash rate-nya berapa? 44,9 MHz ya. Sekarang kita pakai T-Rex. Nah, ini titik menariknya di T-Rex Miner ya. Kalau di T-Rex Miner itu kalian bisa ngelok core clocknya. Jadi core clocknya itu kalau di Phoenix atau di miner-miner lain itu offset, jadi naik turun gitu loh ya. Kalau sekarang ini di T-Rex itu bisa di lock, dikunci. Nah, dengan di locknya ini bisa membawa makin efisiensi, makin bagus pada VGA kalian. Di RTX 2060 Super ini aku menemukan sweet spotnya itu di sekitar 1050 ya, 1050. Kita coba sekarang. Kita lihat settingannya sama yang kayak Phoenix tadi. Tuh, core clock lock 1050 MHz. Nah, ini deh, kalian lihat sekarang ya. Kita sudah dapat share. Kita sudah nge-submit hasil kita ke mining pool kita. Ini kalian bisa lihat sendiri. Settingannya sama. Ini kalian lihat, fokus ke GPU core clocknya ya. Dia stay di 1050. Gak berubah ya. Dari situ yang kita dapatkan hash rate-nya itu 44,93 MHz. Wattnya lebih rendah, 98 watt gitu. Ini loh. Jadi dengan core clock ini konsumsi daya kita itu bisa dihemat. Sebenarnya bisa lebih kerasa hematnya itu sih kabarnya di RTX 3000 series. Cuman kita belum punya unitnya RTX 3000 series. Doakan ya, semoga bisa cepat-cepat ngambil unitnya ya. Nanti kita akan coba lagi. Nah, ini sudah terlihat jelas lah. Di sini power efisiensinya lebih bagus dibandingkan Phoenix Miner, meskipun nggak terlalu banyak. Tadi kan sekitar 105, ini 98, 100, nanti lah turun-turun lagi di 98 gitu. Berkutat di sekitar angka itu. Kelebihannya apa? Suhunya jadi lebih dingin. Kelihatan. Suhunya sekarang 45 derajat Celcius. Yang tadi kita pakai Phoenix itu suhunya sekitar 47 derajat Celcius. Selisih 2 derajat. Oke. Kita sekarang masukkan ke list kita. 44,93 MHz. Oke. Power consumption-nya ini dulu sempat aku sentuh 93. Cuman sekarang 98. Mungkin di miner yang baru nih aneh. Versi baru. Oke, jadi kita sudah ketemu ya hasilnya kalau pakai T-Rex Miner. Sekarang kalian tak tunjukin kalau mining Raven pakai VGA RTX 2060 Super ini. Waktu itu aku mining Raven pakai Flypool, jadi ya sainduan lah sama Ethermine. Miningnya ini lah, ini pas itu tanggal 2 bulan 6 bulan Juni. Seng sih waktu itu nyoba. Waktu itu difficulty-nya kalau nggak salah lebih tinggi daripada sekarang. Jadi waktu itu ini kalau nggak salah masih stok setting, dapatnya itu sekitar 21,5 MHz. Dia itu algoritmanya berbeda dengan Ethereum, dia algoritmanya Kapao. Jadi kalau di hash kan dia sangat memori intensif, ini seimbang gitu. Nih kalian lihat. Di settingannya waktu itu aku pakai 100 plus 100 core clock plus 700 memory clock. Sebenarnya memory clocknya ini waktu itu di plus 200 pun loh, sama aja hash rate-nya. Cuman pada waktu itu aku pakai waktu itu full bore ya, jadi power limitnya nggak tak kurangi sama sekali. Memang kalau Raven itu algoritmanya kalau powernya dikurangi ya pasti berkurang. Beda kayak Ethereum masih bisa sama itu tadi karena berbeda ya algoritmanya. Kalian lihat di sini ini pakai T-Rex waktu dia versi 0.20.4.
hash rate-nya di 22 MHz. Kalau Kopo itu naik turun hash rate-nya, jadi kayak berubah-berubah begitu. Cuman kalau algoritma Kopo ini dia sangat power hungry dan juga bikin GPU kalian panas. Nih lihat suhunya pada waktu itu mining selama, kalau nggak salah ini 16 jam udah ini. Oh enggak sorry, uptime-nya 1 jam. Mining 1 jam itu suhunya 63. Ini di GPU temperature-nya ya. Kalau hotspotnya itu 78. Ini kalian lihat sekarang power ya, dia nariknya power itu 173 watt. Ini kalau di HW info di situ dideteksinya 174. Nah ini di PCIe nya dia narik 40 watt, kurang lebih 40 watt. Nah ini harus hati-hati kalau kalian pakai riser ya, jangan pakai colokan SATA bledos. Oh ini tiba-tiba 22,65. Ini beda settingannya ternyata. Core clocknya plus 150, memory clock plus 300. Suhunya lebih dingin 60. Jam berapa ini? Oh masih pagi, isu-isu masih adem ya. Kita masukkan ke tabel kita 22, piro itu 22,62 MHz per second. Core clock plus piro itu ya, plus 150, clock plus 300, power limitnya 100%, fan 70%. Nah untuk konsumsi dayanya itu Raven dia itu tadi yang aku bilang power hungry. Di sisi lain juga kata kurangi kan power limitnya 174 watt. GPU temp berapa ini pas ini? Oke 60 derajat. Oke itu kalau mining Raven. Oke jadi kita sudah dapat shares 3 shares ini. Aku pakai settingan nih ini tuh tadi tak pakai 300, sama aja dapatnya, daripada pakai 700 dapatnya 3 share. 700 juga dapatnya 3 share, hash rate nya sama juga. Oke kita tunggu dulu kali ya, apakah ada yang salah. Mungkin yang para sobat-sobat miner yang pernah mining Viro waktu kemarin lagi tinggi pas Ethereum ceplok itu kan, tiba-tiba Viro sama Ergo kan lagi naik daun. Mungkin sobat-sobat ada yang tahu settingan overclocknya, spill pagi-pagi di komentar ya. Masukkan ke sini 3,13 MHz. Core clock plus 100, memory clocknya, power limit persen, fan 70%, 74 watt, sama kayak Raven point. GPU temperature 61 derajat. Oke, atau kita coba ya kalau core clocknya 150. Yuk. Cuma ini aneh ya, Algo MTP nih sharenya tadi tuh tiba-tiba awal-awal tuh gak dapet, tahu-tahu langsung dapat 3, habis itu lama gak dapet. Tuh ini baru dapat lagi 4 kan. Mungkin atau mungkin tadi saya terlalu nemen overclocknya, jadi malah gak dapat apa-apa. Ini baru mungkin dikurangi tadi ya, dari 700 ke 300 baru dapat lagi ini sharesnya. Ya ini udah naik lagi 3,16 dengan kita menambah core clock plus 150. Biasanya sih kalau core clock, kalau untuk Ethereum sih nggak terlalu ini ya, malah ada yang bilang core clocknya dikurangin aja supaya power allocationnya itu untuk memory clock atau bisa untuk fan speed. Jadi kalau fan-nya dinaikin ke nambah watt ya, mungkin who knows ya. Wih naik 3,21 MHz ya, oke berarti memang
Algo MTP ini sama kurang lebih seperti Raven mungkin ya, algonya Raven Coin si Kapau. Jadi dia nggak cuman memori intensif tapi dia ngambil keseluruhannya. Cuman ya begitu sih. Ini jadi bikin poros, tapi ini diperkurang malah wattnya ya, 172 watt di 3,21 MHz. Oke, sepertinya sudah stabil di 3,21 MHz. Untuk powernya kita tetap di 174 ya. Cuman hazardnya naik dengan kita nambah core clock 50. Offsetnya kita tambah 50. Kita ganti 50. 3,21 lumayan, Rek. Oke, sekian dulu konten anak HS tentang yang berbau-bau mining ini. So drop di kolom komentar kalau kalian ingin konten seperti ini lebih lanjut. Oke, see ya.